Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada siswa-siswi kelas 10 SMA Angkasa. Selamat berjumpa kembali ya dengan Ibu Gina di Bimbingan dan Konseling. Anak-anak, Ibu Gina hari ini akan memberikan satu materi mengenai strategi belajar sesuai dengan gaya belajar kamu. Ibu Gina yakin pasti kalian pernah mengalami kesulitan nih dalam belajar. Contohnya seperti yang ada di layar ini ya, layar video. Dimana ketika kita sudah belajar, kita udah belajar nih tiap hari, kita udah belajar nih buat mempersiapkan ujian, kita udah belajar nih memahami materi-materi yang sudah diberikan oleh guru mata pelajaran, tapi kok aku masih aja nggak bisa ya Bu. Terus sering juga kita ngebaca buku ya, pelajaran berkali-kali, tapi tetap aja nggak dapat mengingatnya. Kalau di bawah gimana? Tentu ketika kita sudah pernah mengalami seperti itu, otomatis ada yang salah nih dengan gaya belajar kita. Tentunya kita harus tahu ya gaya belajar seperti apa yang harus kita uh, ketahui dan harus kita lakukan gitu agar kita bisa dimudahkan dalam proses belajarnya. Nah, sebelum lanjut ke materi, Ibu Igina akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu belajar. Secara umum, belajar ialah sebuah proses kegiatan secara optimal dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang nggak kalian ngerti menjadi mengerti. Nah, proses belajar ini merupakan proses penyatuan antara pikiran dan emosi, lingkungan, dan pengalaman kita juga. Nah, untuk memperoleh atau meningkatkan atau membuat perubahan seseorang terhadap pengetahuan, terhadap keterampilan, dan bagaimana kita melihat dan memandang suatu permasalahan. Nah, itulah makna dari apa itu belajar ya. Kemudian nih, di sini Ibu Gina akan menjelaskan bagaimana cara kerja otak kiri dan cara kerja otak kanan ya. Pada esensinya, belajar dilakukan oleh semua makhluk hidup. Untuk manusia, belajar merupakan proses untuk mencapai berbagai kemampuan, keterampilan, serta sikap. Mulai dari bayi hingga remaja, seseorang akan terus belajar. Ketika bayi, kita kan tentu belajar untuk berbicara, belajar untuk berjalan, belajar untuk merangkak. Nah, tentu sekarang kita sudah remaja, ada lagi tingkatan yang lebih besar gitu dalam belajarnya. Belajar apa saja nih? Entah itu belajar tentang sikap kita yang harus seperti apa, kemudian belajar ketika kita di sekolah, belajar mengenai mata pelajaran. Nah, banyak sekali yang harus kita pelajari ya. Setelah dewasa, diharapkan individu akan mahir dengan tugas-tugas kerja tertentu, serta keterampilan fungsional yang lainnya. Nah, dalam belajar, terkadang ada beberapa orang yang memang mengalami kesulitan dalam usaha memahami sesuatu atau ia merasa kesulitan dalam pelajarannya. Padahal sebenarnya mereka mempunyai kapasitas nih, kemampuan yang memang rata-rata atau tidak memiliki hambatan apapun. Nah, hal ini disebabkan karena setiap orang mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Maka dari itu, kalian harus tahu ya gaya belajar seperti apa yang memang harus kalian kuasai ya. Nah, inilah ada tipe-tipe gaya belajar. Yang pertama ada tipe visual, yang kedua tipe auditorial, dan yang ketiga tipe kinestetik. Kemudian sebelum Ibu Gina menjelaskan tipe-tipe gaya belajar, Ibu Gina akan memberikan penjelasan dulu nih tentang apa itu gaya belajar. Gaya belajar merupakan kunci kita untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan. Kemudian kita sebagai siswa mengembangkan kinerja di sekolah dan dalam situasi apapun antar pribadi. Nah, kalau kita sudah mengenal gaya belajar kita, maka kita akan dapat menjadikan belajar dan berkomunikasi lebih mudah sesuai dengan gaya belajar kita sendiri. Nah, sekarang Bu Gina akan menjelaskan tipe belajar visual. Nah, gaya belajar visual berfokus pada penglihatan.
di mana seseorang yang memiliki tipe gaya belajar visual itu lebih mendominasi ketika mereka belajar, yaitu dengan secara langsung gitu ya. Saat mempelajari hal yang baru, biasanya tipe ini perlu melihat sesuatu secara visual, secara nyata oleh mata gitu ya, untuk lebih mudah mengerti dan mudah dipahami. Nah, selain itu juga, tipe ini biasanya lebih menyukai belajar dengan menggunakan warna-warna, dengan menggunakan garis atau bentuk-bentuk gitu. Nah, itulah mengapa tipe visual biasanya memiliki pemahaman yang memang mendalam dalam nilai artistik. Biasanya mereka yang bertipe visual ini suka nih menggambar artistik. Nah, apa kalian ada gambaran atau bu kok sama ya kayak aku? Nah, mungkin tipe kamu ya memang tipe visual. Kemudian ini ada karakteristik tipe visual. Yang pertama, seseorang yang memiliki karakteristik tipe visual, mereka akan lebih mudah mengingat apa yang dilihat, bukan apa yang didengar. Kemudian, kamu akan lebih suka membaca daripada dibacakan oleh orang lain, karena akan lebih dipahami dan lebih dimengerti ketika anak visual ini membaca dengan sendiri gitu. Kemudian, yang selanjutnya, peduli dengan penampilan dan pakaian yang kamu kenakan. Nah, biasanya tipe ini seseorang yang tipenya visual, dia akan lebih eh, dalam gaya berpakaian, dalam gaya berpenampilan, mereka akan lebih rapi, lebih detail, terus lebih lebih luas gitu. Jadi dalam berpakaian pun mereka akan terlihat rapi. Kemudian dalam berbicara biasanya temponya agak cepat gitu. Dan sering menjawab pertanyaan dengan jawaban yang singkat, padat, dan jelas. Kemudian karakteristik tipe ini senang banget ngegambar ya. Kemudian tipe auditorial, di mana siswa yang tipenya auditorial yaitu belajar dengan cara mendengar. Tipe belajar ini banyak menggunakan telinga sebagai alat untuk menyerap informasi yang masuk. Nah, orang-orang auditorial senang informasi itu dia dengarkan dari orang lain gitu ya. Nah, makanya tipe auditori biasanya paling peka dan hafal dari setiap ucapan yang pernah didengar, bukan apa yang mereka lihat. Nah, pembelajaran tipe ini suka belajar atau bekerja dengan menggunakan suara atau musik-musik yang menenangkan ya. Kemudian ada karakteristik tipe seseorang yang memiliki tipe auditorial. Mereka akan lebih mudah mengingat sesuatu dari apa yang mereka dengar. Kemudian senang mendengarkan. Ketika ada yang bercerita, mereka akan meresponnya lebih baik gitu ya, anak-anak yang tipe auditorial. Kemudian senang membaca dengan mengeluarkan suara atau menggerakkan bibir. Kemudian mudah dalam mengingat nama saat berkenalan dengan orang baru, karena itu kan langsung dari suaranya gitu. Kemudian yang selanjutnya biasanya merupakan pembicara yang fasih. Orang-orang auditorial ini senang nih mereka berpidato, senang mereka mengungkapkan atau menjelaskan suatu materi atau suatu permasalahan, mereka senang gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu tipe kinestetik. Gaya belajar kinestetik biasanya banyak belajar melakukan sesuatu secara langsung. Seseorang akan lebih mudah memahami sesuatu dengan bergerak atau praktek langsung. Nah, gaya belajar ini adalah gaya belajar yang dominan dengan praktek atau eksperimen yang dapat diuji coba secara sendiri. Nah, siswa yang dengan gaya belajar kinestetik akan lebih bersemangat nih untuk melakukan sesuatu atau lebih bersemangat dalam melakukan praktek jika di sekolah. Nah, ini ada tipe-tipe karakteristik karakteristik tipe-tipe kinestetik. Yang pertama, cara belajar kamu akan lebih mudah jika dipraktekkan secara langsung. Kemudian lebih sering bergerak dan berorientasi pada fisik.
Kemudian kalau kamu bicara, biasanya anak-anak yang tipe kinestetik ini biasanya bicaranya pelan dan mendekat pada lawan bicaranya gitu. Kemudian kalian lebih senang memberikan isyarat tubuh ketika sedang berkomunikasi, kayak sini atau apa, pokoknya melakukan dengan isyarat tubuh gitu ya. Kemudian jika sedang menghafal sesuatu, kamu melakukan dengan berjalan atau menggerakkan anggota tubuh kamu. Kemudian kalau kamu sedang membaca, suka menggerakkan jari sebagai petunjuk. Kayak kalau membaca, kamu pasti jari kamu gini gini ya di eh, di bukunya. Kemudian mempunyai gaya belajar berarti tentu kita harus mempunyai strategi belajarnya pula kan, agar kita dimudahkan nih dalam belajar. Masih bingung gimana gaya belajar kamu? Nah, ini adalah tipe cara belajar tepat untuk tipe visual. Yang pertama, kamu perlu belajar dari gambar maupun video yang menurut kamu menarik, membaca buku yang tidak hanya tulisan saja, namun dengan ilustrasi. Contohnya kayak gambar yang di sebelah tulisan yang ada di layar ya, anak-anak. Kemudian gunakan spidol warna-warni saat kamu membuat catatan. Kemudian ketika kamu menulis materi, buatlah menjadi peta konsep atau diagram dengan warna untuk mempermudah kamu memahami materi. Kemudian tandai nih pada bagian pinggir buku pelajaran dengan simbol-simbol atau diagram yang akan menolong kamu untuk lebih mudah mengingat. Kemudian cara belajar tepat untuk tipe auditorial. Yang pertama, dengarkan musik yang kamu sukai. Biasanya musik-musik yang memang santai, yang memang tenang, yang menjadi fokus ketika kita belajar. Banyak nih di YouTube yang seperti itu ya, lagu-lagu yang menenangkan, lagu-lagu yang membuat kita fokus dalam belajar. Kemudian biasanya membuat rekaman nih saat guru mengajar, lalu di kemudian hari didengarkan kembali sama kamu. Kemudian apabila kamu membaca buku, biasanya sambil diucapkan dengan suara yang pelan agar lebih mudah diingat. Jadi nggak usah kenceng-kenceng nih kalian kalau lagi belajar ya untuk tipe auditorial. Kemudian mendengarkan materi yang akan diajarkan guru saat pembelajaran berlangsung dengan fokus. Kemudian belajar dengan diskusi bersama teman supaya lebih mudah memahami maupun mengingat materinya. Kemudian cara belajar tepat untuk tipe kinestetik. Yang pertama, ketika kita mendapatkan materi pelajaran yang baru, coba deh kamu langsung praktekkan nih di rumah. Langsung praktekkan. Misalnya pelajaran seni budaya nih kan ada tugas nih kalian menari, coba kalian langsung praktekkan. Ibu yakin mau laki-laki mau perempuan pasti kalian bisa ketika kalian sudah mencoba ya. Kemudian kamu harus belajar sambil melakukan aktivitas yang melibatkan gerakan, misalnya sambil berjalan atau sederhana menjentikan jari seperti ini ya. Gimana aja yang buat kamu lebih nyaman, lebih fokus dalam belajar. Kemudian kunjungi nih tempat-tempat edukasi yang membuat kamu membantu proses dalam belajar kamu. Contohnya nih kalau tugas sejarah misalnya coba deh kamu ke monumen atau di sini kan banyak ya tempat-tempat yang bersejarah. Nah, kalian coba kunjungin. Kemudian pikirkan cara-cara untuk membuat pengetahuan kamu lebih nyata, seperti memegang sesuatu yang berkaitan dengan apa yang kamu pelajari. Contohnya nih, ketika kamu lagi belajar biologi atau tugas biologi mengenai tumbuhan, coba deh di halaman rumah kamu pasti akan ada dedaunan atau pepohonan. Coba kamu petik nih daunnya, sesuai enggak dengan materi yang misalnya guru itu sampaikan, pasti akan lebih asik. Kemudian tipe gaya belajar seperti apa yang sesuai dengan diri kamu. Nah, setelah kamu mengetahui nih tipe gaya belajar kamu kayak gimana, kemudian strateginya seperti apa, kalian coba terapkan nih. Pasti kalian, oh iya ya, kok ada yang mirip kayak aku nih, gaya belajarnya tipenya kok aku banget. Nah, dari itu kamu berarti strategi gaya belajarnya pun harus sesuai nih dengan tipe yang kamu dengan tipe yang ada pada diri kamu gitu ya anak-anak. Carilah gaya belajar seperti apa yang paling efektif untuk kamu. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.